Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial bahasa pemrograman DAT kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya constructor. Jadi di dalam object oriented kita akan mengenal yang namanya constructor atau konstruktor dalam bahasa Indonesia. Constructor itu berfungsi sebagai inisialisasi. Jadi, atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas nanti diinisialisasi pada constructor. Yang dimaksud dengan inisialisasi itu adalah memberi nilai awal. Jadi kalau seandainya ada nilai awalnya, maka nanti didefinisikan atau diinisialisasi di dalam sebuah constructor. Jadi constructor itu adalah sebuah metode yang mana nanti dia akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah kelas dibentuk menjadi sebuah objek. Nah, kita coba langsung saja kita lihat. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA seperti biasa. Kita klik New Project. Nah, pastikan dipilih DAT ya. Dan ini adalah DAT SDK-nya ya. Kita pilih, saya pakai DAT SDK versi 2.12.4 ya. Jadi nanti kita pilih yang console application ini ya. Oke, kita klik tombol next. Nah, ini lokasi project kita, saya pindahkan saja. Saya buat di dalam dat project ya, di sini. Saya buatkan sebuah folder constructor seperti ini. Kita klik tombol OK ya, kita pilih folder yang tadi. Oke ya. Nah, ini project name constructor ya. Kita buat seperti ini saja ya. Lalu kita pilih tombol finish ya. Kita tunggu ya. Oke, kita coba ya. Saya akan coba di sini ya. Kita akan hapus input ini ya. Nah, ini nanti ada void main ya, seperti biasa nanti ada sebuah void main. Jadi fungsi sebuah void main ini nanti akan dijalankan pertama kali ketika sebuah aplikasi yang kita bangun menggunakan bahasa pemrograman DAT ya. Jadi begitu kita jalankan nanti void main inilah yang akan dieksekusi pertama kali ya. Oke, kita akan coba membuatkan sebuah kelas. Jadi konsep constructor itu ada di dalam konsep object oriented. Jadi makanya dia tidak lepas dari sebuah kelas ya. Misalnya saya akan buat sebuah kelas. Contohnya saya akan buat kelas students di sini, student ya. Dimana nanti biasanya student itu kan punya atribut seperti ID misalnya ya, nama, lalu ada program studi dan sebagainya. Nanti kita coba 3 saja atributnya. Nah, nanti kita coba di sini ya, string misalnya, ID ya. ID ini bisa apa saja, nanti misalnya nomor pokok mahasiswa, NPM, atau nomor induk mahasiswa, NIM, seperti itu ya. Oke, jadi saya ambil umum ID saja ya. String misalnya name, nama ya. Lalu string misalnya study program ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita butuh sebuah constructor ya, supaya nanti ketika kita membentuk objek dari kelas ini, kita bisa membuat inisialisasi dari atribut yang ada dari sebuah kelas tersebut ya. Jadi pembuatan constructor itu nanti ada banyak caranya, tetapi yang jelas constructor itu dibuat dengan nama kelasnya ya. Jadi kalau namanya, jadi harus sama dengan nama kelasnya maksudnya ya. Jadi kalau nama kelasnya adalah student, maka konstruktornya juga harus bernama student. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini kelas saya student. Nah, seperti ini ya. Saya buat konstruktornya student juga. Jadi saya buat this seperti ini bisa. This ID ya, sesuaikan dengan yang ini ya. Atributnya ada. Karena ini adalah milik kelas, jadi kita tambahkan keyword this ya. Name seperti ini
ya. Lalu this study program seperti ini. Nah, kapan constructor akan dijalankan? Seperti saya jelaskan tadi, ketika sebuah objek dibuat ya. Contoh seperti ini. Saya akan membuat sebuah objek mahasiswa ya. Jadi objek student 1 misalnya ya. Kita coba buat dari kelas student. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita diminta untuk memasukkan parameter ID, nilai dari parameter ID ya, dari nama, name, study program seperti itu. Nah, saat inilah nanti constructor akan dijalankan ya. Jadi saat ini constructor dijalankan untuk memberi nilai awal dari atribut kelas ya. Jadi karena fungsinya kan untuk menginisialisasi nilai dari atribut yang dimiliki oleh kelas ya. Contohnya seperti ini misalnya saya buat misalnya ID-nya 2002-11-004 misalnya seperti ini ya. Lalu name D3 Octavian misalnya ya. Lalu study program misalnya teknik informatika. Nah, seperti ini ya. Jadi kita coba cetak ya. Kita coba cetak frame misalnya ya. Student. Jadi cara cetaknya kita ambil nama objeknya ya. Student 1 titik. Nah, jadi caranya nanti kita buat tanda dolar, lalu jangan lupa tutup berawal ya. Lalu student 1 titik. Nah, nanti ID. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau gabungkan misalnya ID seperti ini ya. Lalu misalnya nama ya, seperti ini, tanda dolar, jangan lupa kurung ke awal, nama objeknya student 1, lalu atributnya adalah name. Oke, begitu juga dengan program studi ya. Program studi ya, tanda dolar, kurung awal, nama objeknya, lalu nama atributnya, study program. Nah, seperti ini. Jadi waktu kita jalankan, kita coba. Saya coba jalanin ya. Run constructor ya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Jadi kita sudah melihat setiap atribut ini sudah diberikan nilainya ya. Ketika kita membentuk objek student 1 di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah fungsi sebuah constructor ya, fungsi sebuah constructor. Jadi ini teknik yang pertama ya, teknik yang pertama. Jadi kita juga bisa membuat dengan cara teknik yang kedua ya, untuk membuat constructor. Jadi bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi saya matikan aja dulu ini. Ya, kita akan coba ini cara pertama ya. Cara pertama ya, seperti ini. Cara kedua bisa juga kita seperti ini. Jadi kalau kita ingat dengan gaya Java ya, kita akan coba menggunakan gaya Java dalam membuat constructor ya, seperti ini. Jadi student nanti di sini ya, ada student. Nah, nanti di sini kita buatkan parameter dari konstruktornya, string ID seperti ini ya, string name, string study program. Nah, ini pembuatan konstruktor ini seperti gaya bahasa pemrograman Java ya. Kalau yang sudah familiar dengan bahasa pemrograman Java ya. Jadi kalau kita lihat, sekarang kita coba. Ini ID milik kelas student, jadi kita tambahkan this ya. This ID ya sama dengan ID. Jadi ID ini adalah parameter dari student constructor student ini ya. Sedangkan yang ID ada this-nya ini adalah yang ini punya kelas ini ya. Oke, jadi kita tambahkan untuk name sama dengan name ya.
this study program sama dengan study program. Nah, ini sama saja ya, ini cara kedua seperti ini. Jadi kalau kita jalankan nanti hasilnya tetap sama. Kita bisa memberikan inisialisasi atribut ya, atau nilai dari atribut yang dimiliki oleh kelas ya. Jadi kita lihat di sini ID-nya jadi 2002-11-004 ya, namanya D. Octavian, program studinya teknik informatika, seperti itu. Ini cara yang kedua. Atau juga kita bisa membuat cara yang ketiga ya, ketika misalnya nilai awalnya itu ditentukan pada sebuah kelas tersebut ya. Jadi contoh seperti ini. Jadi bisa juga kita buatnya dengan cara ketiga. Cara ketiga ini kalau seandainya nilai dari atribut tersebut kita tentukan di kelas ini ya, di kelas student ini ya, tapi bukan di dalam void main ini. Contoh seperti ini. Cara 3, misalnya kita buat seperti ini, student ya titik inisialas, misalnya kita buat seperti ini ya, inisialas ya. Lalu nanti kita coba ya, di sini saya kopikan saja yang ini ya. Oke, seperti ini. Dan ini saya kasih nilainya misalnya 2002-11-00, ini 21 misalnya 001 ya. Jadi nilai awalnya kita buat di dalam kelas student ini ya, defaultnya ya. Misalnya Yuni Fitriani ya, Yuni Fitriani seperti ini ya. Lalu ini adalah sistem informasi seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba jalanin ya. Misalnya var student 2 ya. Jadi new student, nanti new student seperti ini. Oke, kita pakai yang constructor yang cara ketiga ya, dimana nilai sudah ditentukan di dalam constructor tersebut sebagai nilai defaultnya ya. Jadi initialize seperti ini. Oke, kita coba cetak ya. Sekarang ini kita ganti, coba misalnya ini 2, ini 2, dan ini 2 ya, seperti ini. Dengan kata lain, objek student 1 tidak kita gunakan ya, kita menggunakan objek student 2. Kita coba jalankan. Nah, nanti sudah ganti ya, 2002-21-001, namanya Yuni Fitriani, program studi sistem informasi. Jadi dia akan mengambil nilai atribut yang ada di constructor ketiga ini ya. Nah, jadi ada beberapa cara ya yang saya jelaskan di sini. Cara yang pertama seperti ini, lebih ringkas ya. Cara kedua seperti ini, pembuatan konstruktornya, atau cara ketiga, nilai dari atribut kelas sudah kita tentukan di dalam konstruktor tersebut ya, langsung seperti ini sebagai nilai defaultnya. Tetapi bisa diganti ya, bisa diganti nantinya. Misalnya kalau kita mau mengganti nilainya, kita panggil aja misalnya student 2.id. Nah, tinggal kita ganti nantinya 2002-11-003 seperti ini ya. Nanti nilainya terganti ya. Ini kita anggap sebagai nilai default ya. Inisialisasi ini kita anggap sebagai nilai default ketika tidak di assign atau ditetapkan nilainya di sini ya. Saat kita membentuk sebuah objek ya, dia akan menggunakan nilai default yang ada di sini seperti ini. Nah, itulah tentang constructor ya, tentang constructor. Nah, sekarang kita coba kasus yang berbeda ya. Kalau seandainya kita punya sebuah kelas ya, sebuah kelas, ini saya matikan saja ya. Saya matikan dulu yang ini ya. Yang ini juga saya matikan juga terlebih dahulu seperti ini ya. Saya akan menggunakan konstruktor yang kedua ini atau konstruktor yang pertama ini ya.
bebas ya, bisa dipilih atau kita gunakan contoh yang pertama saja ya, seperti ini nih ya. Andai saja misalnya kita punya sebuah kelas ya, misalnya kelasnya seperti ini. Nama kelasnya itu adalah kelas alumni misalnya ya, seperti ini. Nah, kelas alumni ini eh, memiliki atau memiliki induk, yaitu misalnya eh, student tadi ya. Jadi dia diturunkan sifatnya nanti dari kelas student. Dengan kata lain, student adalah kelas induk dari kelas alumni. Ini konsep ini disebut dengan inheritance. Nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, dia di kelas alumni ini nanti kita akan membuat constructor juga, tetapi di kelas alumni ini sendiri nanti memiliki atribut tersendiri ya, seperti ini. Jadi misalnya kita coba atributnya yang dimiliki oleh kelas alumni, misalnya graduation year ya, tahun lulus misalnya, sama nanti double GPA-nya, indeksnya ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba buatkan konstruktornya ya untuk alumni ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, superkelasnya adalah student ya, superkelasnya adalah student. Sehingga waktu kita kasusnya seperti ini, sebuah kelas di mana kelas tersebut sebagai apa ya, atau dia memiliki induk kelas lain ya. Nanti bagaimana kita membuat konstruktornya untuk kelas tersebut yang memiliki induk kelas lain ya. Caranya seperti ini. Jadi alumni misalnya kita buat ya, saya pakai string ID, nanti ini untuk merujuk ke sini ya, ke kelas induknya. Lalu string name ya, string study program ya. Lalu kelas ini sendiri memiliki atribut ya, yaitu graduation year. Jadi kita buat this graduation year seperti ini ya, koma this GVA seperti ini ya. Lalu kita buat ya. Jadi kalau kita seperti ini, nah ini bisa dilihat ini masih salah ya, karena dia tidak memiliki superclass ya. Waktu kita mendeklarasikan konstruktornya, kita tidak membuat superclassnya, karena ingat kelas ini memiliki induk yaitu student. Jadi kita tambahkan seperti ini ya. Super ini nanti akan merujuk ke konstruktor yang dimiliki oleh induknya, di mana konstruktor induknya itu adalah this ID, ini student ini ya, di mana ada ini ya, 3 parameter ini ya. Jadi di sini nanti kita tambahkan ID, lalu name, lalu study program. Seperti ini sudah kita deklarasikan di sini ya, ID, name, study program. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan kelas alumni ini, di mana kelas alumni ini memiliki parent ya, memiliki parent student atau induk student ya. Kita coba ya. Saya coba matikan saja ini semuanya ya. Misalnya kita buat var alumni 1. Misalnya seperti ini ya. New alumni. Seperti ini. Dia butuh ID misalnya 2002-11-001 ya. Nanti di sini ada name-nya ya, seperti ini. Lalu ada study programnya ya. Study programnya misalnya teknik informatika, graduation year-nya misalnya saya buat 2009 misalnya, contohnya 2009 ya. Lalu GPA-nya saya buat misalnya 3,65 seperti ini, semikolon ya. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba cetak ya. Jadi dia sudah ini ya, sudah kita bentuk objeknya dan kita sudah kasih nilai awalnya, dan nanti
secara otomatis constructor ini akan dijalankan ya, dimana nanti dia terhubung dengan parentnya yaitu student ya. Jadi dia akan terhubung dengan constructor parentnya ya, dimana ada ID, nama, study program seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ketika kita buat alumni 1, saya coba cetak saja ya, friend misalnya ID ya titik 2 alumni 1 titik ID. Nah, kita lihat ID ini bisa kita akses ya. Jadi alumni ini padahal kalau kita lihat dia tidak memiliki atribut ID di sini ya, tetapi bisa kita akses ID-nya. Kenapa? Karena dia diturunkan sifatnya dari kelas student. Ya, jadi nama yang diturunkan sifat, maka dia juga seolah-olah memiliki sifat tersebut ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Begitu juga dengan name. Name ini adalah atribut yang diturunkan dari induknya ya, yaitu student. Jadi bisa kita akses atribut ini ya. Begitu juga dengan program studi ya, program studi. Jadi ini juga adalah atribut turunan ya. Lalu kalau yang ini, kalau yang apa yang graduation year ini adalah atribut milik dia sendiri ya, bukan atribut turunan ya, tahun tamat. Oke ya, alumni 1 jadi graduation years ya. Begitu juga dengan IPK ya. IPK ini adalah atribut yang dimiliki oleh kelas alumni ini ya, bukan atribut turunan ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, oke, kita coba jalankan. Nah, jadi alumni ini ID-nya, lalu name-nya ya, lalu program studinya, lalu tahun tamatnya, lalu IPK-nya. Oke. Jadi beginilah cara kita membuat constructor ya, baik itu constructor yang dimiliki oleh sebuah kelas induk ya, maupun nanti constructor yang dimiliki oleh kelas child ya. Lalu bagaimana kita mengaksesnya nanti sudah kita lihat di dalam video ini ya, di dalam tutorial hari ini ya. Nah, sekarang ada kasus lagi deh, misalnya seperti ini. Bisa juga nanti dalam, kita coba matikan semua ya. Jadi bisa juga waktu kita membuat constructornya itu, kita buat seperti ini. Ada tanda, nah seperti ini. Ada tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa ya. Jadi waktu mengaksesnya nanti ya, seperti ini. Jadi kita coba lihat ya. Ini kan adalah sebuah kelas student ya. Dan ini adalah konstruktornya ya. Oke. Saya buatkan yang lain saja ya. Saya buatkan yang di sini aja nih. Misalnya saya buat cara 4 saja ya. Cara 4 ini sebetulnya hampir sama dengan cara pertama, tetapi saya tambahkan kurung kurawal di sini. Nah, nih kurung kurawal buka, dan di sini kurung kurawal tutup. Nah, itu bagaimana ya implementasinya ya. Ini kita matikan dulu ya. Ini kita matikan dulu. Nah, jadi seperti ini ya, ada kurung kurawal seperti ini. Jadi cara implementasinya nanti seperti ini. Kita buat var misalnya student 1 ya, student 1 new student ya. Jadi di sini ID kita sebutkan ya, misalnya 2002 11 001 seperti ini ya. Lalu name ya, misalnya D3 Octavian. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba cetak friend misalnya ID ya, itu dari student 1 ya. Kita tambahkan ini, jangan lupa kurung kerawal titik ID ya, seperti ini
ya. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, oh ini kita coba matikan dulu ya. Ini saya coba matikan dulu kelas alumni ini ya. Oke, ini saya coba matikan dulu ya. Saya akan menjelaskan konstruktor yang ada seperti ini ya. Kita coba ID ya. Lalu saya coba name, nama ya. Di sini name seperti ini ya. Lalu kalau kita bisa simpulkan ya, dengan cara seperti ini, kita kasih tanda kunci awal seperti ini, jadi ada saja nanti atribut yang tidak memiliki nilai ya, tidak memiliki nilai. Kalau kita buatnya seperti ini, cara pertama atau cara yang kedua ini ya, jadi nilai dari atribut yang ada dimiliki oleh sebuah kelas itu harus harus diberikan, harus diinisialisasi ya, seperti itu ya. Tetapi ada kasusnya mungkin ada sebuah atribut atau beberapa atribut yang tidak memiliki nilai ketika akan diinisialisasi. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, kita caranya seperti ini nih, membuatkan konstruktornya. Jadi tambahkan kurung kerawal ya, awal dan tanda kurung kerawal tutup. Nah, nanti atribut yang dimiliki oleh kelas diletakkan di antaranya, sehingga waktu kita membentuk objeknya, kita tidak harus memberikan nilai semua atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut. Jadi misalnya kita punya nilai ID sama nama saja, oke, nggak jadi masalah ya. Kalau kita coba cetak yang study programnya nanti seperti apa, kita coba lihat ya. Di sini saya cetak study programnya. Nah, seperti ini. Di mana study programnya kan tidak ada nilainya waktu kita bentuk objek ini ya. Kita coba, nanti akan dituliskan apa? Nah, nanti akan dituliskan 0 ya. Program studi. Nah, seperti ini ya. Nih, jadi dibuatkan 0. Nah, ini kasusnya keempat ini kalau seandainya kita tidak mengetahui semua nilai dari atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut. Jadi kita bisa buatkan penulisan konstruktornya seperti ini nanti ya. Oke, jadi kita sudah melihat beberapa contoh di sini ya dari konstruktor. Jadi intinya konstruktor itu adalah sebuah metode yang fungsinya untuk memberikan inisialisasi nilai awal dari atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut ya. Dan konstruktor akan dijalankan secara otomatis nanti ketika objek tersebut konstruktor akan dijalankan otomatis ketika sebuah kelas tersebut dibentuk objeknya. Oke, itulah konstruktor ya. Terima kasih atas perhatiannya di materi kali ini tentang pemrograman DAT mengenai konstruktor ya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.